sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Pelaku ekonomi itu merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu jelaskan ya. Nah, kegiatan ekonominya itu ada 3. Ini pasti mungkin dari SMP kalian sudah pernah mendengar ini, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Baiklah, nah di sini kegiatan ekonomi yang Ibu maksud yaitu ada 3, konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, di antara ketiga istilah ini ada yang pernah dengar? Belum ya? Oke, Ibu akan jelaskan secara singkat dan jelas. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan untuk menghabiskan nilai suatu barang, ya, menghabiskan nilai gunanya. Jadi seperti memakai. Nah, itu contohnya memakai, memakan, itu sama saja, itu istilah lain atau sebutan lain untuk konsumsi. Nah, kemudian produksi itu kegiatan menghasilkan. Nah, ini menghasilkan barang dan jasanya, memproses atau menghasilkan, membuatnya. Disitulah terdapat kegiatan produksinya. Nah, beda lagi dengan distribusi. Distribusi ini kegiatan yang menyalurkan. Ini menyalurkan barang produksi. Tadi dari konsumsi ini memakai, misalnya, produksi ini membuat, mengolah, menghasilkan, kemudian distribusi ini menyalurkan. Nah, sampai di sini paham? Paham. Baik, lanjut. Nah, ini pelaku ekonominya. Ibu akan jelaskan ya. Jadi pelaku ekonomi ini sebenarnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian rumah tangga dan bagian perusahaan. Pelaku ekonomi itu ada bagian sektornya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan 4 sektor ya. Yang pertama itu ada RTK, RPP, RTN, dan MLN. Ada yang tahu nggak kepanjangan ini semuanya? Belum ya? Tapi pasti kalian pernah mendengar istilah rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga nasional, dan masyarakat luar negeri. Nah, mungkin kalian pernah mendengar tapi belum tahu penjelasan lebih dalam. Jadi berikut Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama yaitu ada RTK. RTK tadi apa? Rumah tangga konsumsi. Oke. Atau di sini, nah di PowerPoint Ibu boleh juga kita menyebutnya rumah tangga konsumen. Nah, apa artinya? Jadi konsumen ini, di rumah tangga konsumen ini, kelompok masyarakat itu melakukan kegiatan konsumsi. Dalam artian konsumsi adalah pemakaian barang jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya atau keluarganya. Nah, jadi RTK ini, rumah tangga konsumsi ini sebagai pemilik faktor produksi. Nah, pemilik faktor produksi yang seperti apa? Boleh kita lihat contoh di sini. Yang pertama itu pemilik tanah, kemudian pemilik tenaga kerja, yang ketiga yaitu pemilik modal, dan yang terakhir itu pemilik keahlian. Baiklah, yang selanjutnya di sini ada ini ada seperti contohnya ya. Selanjutnya, pendapatan yang diterima rumah tangga konsumsi itu diterima oleh siapa? Beberapa faktornya. Yang pertama itu ada sewa tanah. Sewa tanah itu diterima oleh pemilik tanah, seperti ya. Kemudian upah atau gaji itu diterima oleh tenaga kerja, oleh pegawainya atau karyawannya. Nah, kemudian bunga modal dan laba usaha. Bunga modal diterima oleh pemilik modal. Nah, inilah itu rumah tangga konsumsi ya atau konsumen. Kemudian yang terakhir itu laba usaha diterima oleh pemilik keahlian atau pemilik laba itu sendiri, pemilik usahanya. Nah, peranan rumah tangga konsumen di sini itu lebih tepatnya sebagai produsen faktor produksi, sebagai produsen atau sebagai pemiliknya ya, faktor produksi untuk rumah tangga produksinya. Nah, kemudian di selanjutnya yaitu sebagai konsumen. Sebagai konsumen seperti apa? Sebagai konsumen barang atau jasa yang dihasilkan dari siapa? Rumah tangga produksi. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, rumah tangga produksi yang kedua ya. Ini rumah tangga produksi atau rumah tangga produsen, itu rumah tangga yang menghasilkan barang. Seperti Ibu bilang tadi, produksi itu menghasilkan ya kan? Rumah tangga yang menghasilkan barang atau jasa. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Ayo Nisa? Mendapatkan untung. Iya benar, mendapatkan untung. Ada istilah lain dari mendapatkan untung, yaitu mendapatkan laba. Nah, coba kita lihat peranan rumah tangga produksinya. Yang pertama yaitu sebagai produsen barang. Nah iya, rumah tangga produksi di sini itu hasil tadi tujuannya awal adalah menghasilkan barang. Jadi sebagai produsen dia akan menghasilkan barang dan jasa tadi untuk dijual. Untuk dijual tadi tujuan pertama tadi apa? Untuk mendapatkan untung. Nah, kemudian selanjutnya ada sebagai konsumen faktor produksi. Dan yang terakhir yaitu sebagai agen pembangunan. Kegiatannya seperti apa dalam pembangunan? Kegiatannya meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan. Lanjut. Nah, yang ketiga ini ya,
negara atau nasional ya. Di sini peranannya ada 6. Baik, yang pertama itu pengatur kegiatan ekonomi. Jadi kegiatannya itu apa? Siapa yang membuatnya dengan konsumen? Jadi yang pertama yaitu pengatur kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi, mengatur kegiatan ekonomi adalah membuat peraturan dan undang-undang agar tersamarata atau agar terstruktur. Yang kemudian ada pengontrol, penguasa, konsumen, dan produsen, serta yang terakhir itu ada investor. Secara singkatnya ya, Ibu akan jelaskan pengontrol itu artinya mengawasi jumlah uang yang beredar. Kemudian yang selanjutnya itu penguasa apa? Menjaga ketertiban masyarakat. Perannya ada dari pemerintahan. Kemudian konsumen, itu konsumennya barang dan jasa serta faktor produksinya ini diawasi dan dikontrol. Kemudian produsen itu barang dan jasa yang vital. Kemudian investor, kegiatannya membeli saham atau obligasi perusahaan. Kemudian yang terakhir ini masyarakat luar negeri. Nah, ini yang penting ya. Pelaku ekonomi yang tinggal di luar negeri tetapi melakukan kerjasama di bidang ekonomi dengan masyarakat dalam negeri. Seperti apa peranannya? Mari kita lihat. Yang pertama itu sebagai konsumen. Kegiatannya mengkonsumsi barang dan jasa dari masyarakat dalam negeri. Nah, melalui kegiatan impor dari Indonesia, kemudian sehingga Indonesia mendapat devisa. Jadi ini masyarakat luar negeri itu misalnya Indonesia ini punya produksi atau barang atau merek, kemudian bisa diekspor. Nah, masyarakat luar negeri itu kan membeli barang, dan itulah kegiatannya sebagai konsumen tadi. Kemudian yang kedua sebagai produsen, bisa juga kegiatannya apa? Menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat dalam negeri melalui kegiatan ekspor ke Indonesia. Jadi dia juga bisa bertransaksi mengekspor barang ke Indonesia sehingga Indonesia membayar devisa, kebalikannya dari utama. Kemudian yang ketiga dan keempat itu sebagai investor. Ya, investor dia seperti istilah atau pengertian dari investor itu sendiri, penanaman modal di Indonesia. Nah, yang terakhir itu sebagai sumber tenaga ahli. Jadi itulah materi yang Ibu dapat sampaikan hari ini. Nah, untuk selanjutnya supaya kalian bisa mengerti materinya dan lebih bisa interaktif lagi dalam kelompok-kelompok, nanti Ibu akan minta ketua kelas kalian untuk membagi kalian dalam 3 kelompok. Jadi nanti ada tugasnya ini. Nah, cara membagi kelompoknya dengan berhitung ya nanti ya. Silakan diatur oleh ketua kelasnya. Nah, baiklah, nanti untuk tugas kelompoknya nanti Ibu akan bedakan ya per materi, per submateri ya, per submateri Ibu akan kirimkan. Untuk lebih jelasnya lagi Ibu akan upload di LMS e-learning kelas kalian ya. Mungkin itu saja ya.